Setiap hari, pikiran yang melintas dalam benak Anda membentuk cara Anda melihat dunia, berinteraksi dengan orang lain, dan merespons tantangan hidup. Namun, pernahkah Anda bertanya, apakah diri Anda yang sebenarnya ditentukan oleh pikiran-pikiran tersebut? Buku ini mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pikiran, emosi, dan kesadaran diri. Dengan memahami bagaimana pikiran memengaruhi tindakan dan perasaan, Anda akan menyadari bahwa identitas Anda bukan sekadar kumpulan pengalaman atau peristiwa masa lalu, melainkan hasil dari pola pikir yang Anda pilih untuk bentuk dan pelihara setiap hari. Melalui 10 bab yang menggugah, buku ini akan membantu Anda menguasai pikiran, mengelola emosi, membangun ketangguhan, memperdalam hubungan, dan menemukan makna sejati dalam perjalanan hidup Anda. Mari kita mulai perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih bermakna, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bab 1. Kekuatan pikiran. Pikiran Anda adalah benih yang menentukan kualitas hidup yang Anda jalani. Setiap gagasan yang melintas dalam benak, entah itu harapan atau ketakutan, memiliki kekuatan untuk membentuk realitas yang Anda alami. Pikiran bukan sekadar suara di kepala. Ia adalah fondasi yang membentuk perasaan, tindakan, bahkan hasil yang Anda tuai dalam hidup. Bayangkan sebuah taman yang subur. Jika Anda menanam benih yang sehat, menyiraminya dengan perhatian, dan menjaga tanahnya tetap subur, Anda akan memanen keindahan. Namun, jika Anda membiarkan gulma tumbuh, tidak merawatnya, atau terus-menerus menanam benih yang rapuh, taman itu akan dipenuhi dengan kekacauan. Pikiran Anda bekerja dengan cara yang sama. Pikiran positif bagaikan benih yang sehat, memperkuat keyakinan, keberanian, dan harapan. Sementara itu, pikiran negatif, jika dibiarkan, akan merambat seperti gulma yang menghambat pertumbuhan diri. Pikiran yang dipenuhi optimisme membuka pintu bagi kemungkinan. Ketika Anda percaya bahwa Anda mampu, energi yang Anda pancarkan akan mengarahkan langkah-langkah Anda ke arah yang lebih baik. Misalnya, ketika menghadapi tantangan, seseorang dengan pikiran positif akan melihatnya sebagai peluang belajar, bukan akhir dari segalanya. Mereka yang mengisi pikirannya dengan harapan dan keyakinan lebih cenderung menemukan solusi, menarik peluang baru, dan bertumbuh dalam kesulitan. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kecemasan dapat menjadi penjara yang membatasi potensi diri. Ketika Anda terus berkata dalam hati, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku pasti gagal," Anda secara tidak sadar menciptakan realitas yang sejalan dengan keyakinan tersebut. Pikiran negatif menghambat kreativitas, memperlemah keberanian, dan membuat langkah terasa berat. Seolah Anda terus-menerus membawa beban yang sebenarnya bisa dilepaskan. Kabar baiknya, Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran Anda. Latihan kesadaran, mindfulness, memungkinkan Anda mengamati alur pikiran tanpa terhanyut di dalamnya. Dengan hadir sepenuhnya dalam momen ini, Anda mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah awan yang berlalu, bukan kenyataan yang tetap. Praktik sederhana seperti meditasi, pernapasan dalam, atau hanya memperhatikan sensasi tubuh dapat membantu Anda mengambil jarak dari pikiran yang membebani. Rasa syukur adalah kunci lainnya. Ketika Anda melatih diri untuk berfokus pada hal-hal yang sudah Anda miliki, sekecil apapun itu, pikiran positif tumbuh dengan sendirinya. Menghargai kesehatan, hubungan, atau bahkan udara yang Anda hirup dapat mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan. Pikiran Anda adalah alat yang sangat kuat, mampu membangun atau meruntuhkan. Anda bukanlah suara yang berbisik di benak Anda. Anda adalah pengendali yang mampu memilih pikiran mana yang ingin Anda pelihara. Dengan menyadari kekuatan pikiran, menghindari jebakan negatif, dan melatih mindfulness serta rasa syukur, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh harapan, dan berdaya. Pikirkanlah, apa yang akan Anda pilih untuk tanam dalam taman pikiran Anda hari ini? Bab 2. Pentingnya kesadaran diri. Bayangkan berdiri di depan cermin, namun cermin itu tidak hanya memantulkan wajah Anda, melainkan mencerminkan setiap pikiran, keyakinan, dan perasaan yang Anda miliki. Itulah kekuatan kesadaran diri, kemampuan untuk benar-benar melihat diri sendiri, melampaui topeng yang sering kita kenakan di hadapan dunia.
Kesadaran diri adalah cahaya yang menyingkap lapisan terdalam dari siapa Anda sebenarnya. Ini bukan sekadar memahami apa yang Anda suka atau tidak suka, melainkan menyelami lebih dalam tentang mengapa Anda berpikir, merasa, dan bertindak seperti yang Anda lakukan. Ketika Anda hidup dengan kesadaran diri yang tinggi, Anda tidak lagi terombang-ambing oleh emosi yang tidak terkontrol atau terbawa arus harapan orang lain. Sebaliknya, Anda hidup dengan penuh makna, kejelasan, dan kendali atas perjalanan hidup Anda. Bayangkan diri Anda sebagai seorang penjelajah yang sedang memetakan wilayah yang belum sepenuhnya dipahami, diri Anda sendiri. Dengan kesadaran diri, Anda mulai mengenali kekuatan yang selama ini mungkin terabaikan, ketangguhan, kreativitas, kebaikan hati, dan melihat bagaimana kualitas tersebut dapat membantu Anda meraih impian. Namun, seperti semua peta, ada juga area yang menunjukkan tantangan dan batasan Anda. Mengetahui kelemahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan langkah pertama untuk mengubahnya menjadi pelajaran. Ketika Anda sadar bahwa kesabaran bukanlah kekuatan utama Anda, misalnya, kesadaran ini menjadi peluang untuk berlatih lebih sabar daripada sekadar membiarkan diri terus terbawa reaksi impulsif. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Uang, kebebasan, cinta, kontribusi? Tanpa kesadaran diri, banyak orang menjalani hidup seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, bergerak, tetapi tanpa arah yang jelas. Kesadaran diri adalah kompas batin yang menuntun Anda kembali ke inti nilai dan tujuan sejati Anda. Ketika Anda memahami nilai-nilai yang benar-benar penting, Anda mulai membuat keputusan yang selaras dengan jati diri Anda. Hidup bukan lagi tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang menjalani kehidupan yang autentik dan bermakna sesuai dengan panggilan hati Anda sendiri. Kesadaran adalah langkah pertama menuju transformasi. Tanpa mengenali pola pikir atau kebiasaan yang menghambat, mustahil untuk menciptakan perubahan nyata. Bayangkan seseorang yang terus merasa terjebak dalam siklus stres dan kecemasan. Dengan meningkatkan kesadaran diri, ia mungkin menyadari bahwa sumber kecemasannya berasal dari keyakinan lama tentang ketidakcukupan diri yang belum disembuhkan. Dari pemahaman ini, perubahan mulai mungkin terjadi. Anda belajar untuk merespons, bukan bereaksi. Anda mulai memilih kata-kata dengan lebih hati-hati, bersikap lebih lembut pada diri sendiri, dan mengambil langkah-langkah kecil menuju pertumbuhan pribadi yang nyata. Kesadaran diri tidak muncul dengan sendirinya. Ia harus dilatih dan dipelihara. Beberapa cara yang dapat membantu Anda memperdalam hubungan dengan diri sendiri. 1. Jurnal reflektif. Tuliskan pikiran, perasaan, dan pengalaman harian Anda. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku merasakan ini? Apa yang bisa kupelajari dari momen ini? 2. Meditasi dan mindfulness. Luangkan waktu untuk diam dan mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi. Rasakan kehadiran penuh dalam momen ini. 3. Umpan balik jujur. Beranikan diri untuk meminta pendapat jujur dari orang-orang yang Anda percayai. Kadang, cermin terbaik adalah perspektif orang lain. 4. Refleksi diri terpandu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku menjalani hidup sesuai dengan nilai yang aku yakini? Kesadaran diri adalah kunci yang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Dengan memahami siapa diri Anda, baik kekuatan maupun tantangan, Anda akan lebih mampu mengambil kendali atas hidup, membuat keputusan yang bijak, dan menjalani hari-hari dengan penuh makna. Mulailah perjalanan ini dengan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup? Jawaban itu sudah ada di dalam diri Anda, hanya menunggu untuk disadari. Bab 3. Peran emosi. Emosi adalah bahasa hati yang sering berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Mereka adalah bisikan yang muncul dari dalam, menceritakan kisah yang kadang tidak terucapkan tentang harapan, ketakutan, cinta, dan keraguan. Emosi adalah warna yang melukis pengalaman manusia, membuat hidup terasa nyata, indah, sekaligus menantang. Namun, banyak dari kita diajari untuk mengabaikan atau bahkan menekan emosi. Kita diajarkan bahwa perasaan seperti kesedihan, marah, atau takut adalah tanda kelemahan yang harus dihindari. Tapi,
Bayangkan jika pelangi hanya terdiri dari satu warna. Kehidupan, seperti pelangi, menjadi utuh ketika semua emosi hadir, termasuk yang sulit sekalipun. Emosi sering dikategorikan sebagai positif atau negatif. Kegembiraan, cinta, dan syukur dianggap menyenangkan, sementara kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan sering dilihat sebagai beban. Tapi, benarkah emosi negatif itu musuh yang harus dijauhi? Kesedihan mengajarkan empati. Kemarahan menyoroti ketidakadilan. Ketakutan memperingatkan kita akan bahaya. Semua emosi adalah alarm yang dirancang untuk membantu kita memahami diri sendiri dan dunia dengan lebih dalam. Ketika kita berusaha mematikan emosi yang menyakitkan, kita juga menumpulkan kapasitas untuk merasakan kebahagiaan sepenuhnya. Hidup yang autentik adalah hidup yang terbuka pada semua spektrum emosi, memahami bahwa mereka hadir bukan untuk menguasai, tetapi untuk menginspirasi kesadaran diri yang lebih dalam. Seringkali, kita berusaha mengabaikan perasaan yang tidak nyaman dengan berbagai cara. Menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengalihkan perhatian dengan hiburan, atau bahkan menutup diri dari orang lain. Namun, perasaan yang terpendam tidak hilang begitu saja. Mereka hanya menunggu di bawah permukaan, mencari cara untuk muncul kembali. Mengakui emosi adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ketika Anda merasa sedih, izinkan diri Anda merasakannya sepenuhnya. Katakan pada diri sendiri, "Aku merasa sedih, dan itu tidak apa-apa." Mengakui emosi tidak berarti tenggelam di dalamnya, tetapi memberi ruang bagi perasaan itu untuk diproses dengan sehat. Latihan sederhana seperti bernapas dalam-dalam, duduk dalam keheningan, atau menulis jurnal dapat membantu Anda terhubung dengan perasaan tanpa menghakiminya. Emosi yang diakui cenderung berkurang intensitasnya, karena yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan dan dihargai. Mengelola emosi bukan berarti menekan atau menghindarinya, melainkan mengarahkan energi yang muncul dengan cara yang mendukung pertumbuhan pribadi. Bayangkan emosi sebagai aliran sungai yang deras. Jika Anda mencoba menghentikannya dengan membangun bendungan, air hanya akan menumpuk hingga akhirnya jebol. Namun, jika Anda mengarahkan aliran tersebut dengan bijak, sungai itu dapat mengairi ladang dan membawa kehidupan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengelola emosi secara sehat. 1. Sadari pemicu emosi. Apa yang membuat Anda marah, sedih, atau cemas? Mengenali pemicu membantu Anda merespons dengan lebih sadar. 2. Berlatih pernafasan sadar. Pernapasan dalam yang terkontrol dapat meredakan ketegangan fisik yang sering muncul saat emosi memuncak. 3. Ekspresikan dengan sehat. Bicarakan perasaan Anda dengan seseorang yang dipercaya atau tuangkan dalam bentuk seni, tulisan, atau aktivitas fisik. 4. Jangan menghindari, tapi hadapi. Daripada menghindari perasaan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin emosi ini ajarkan padaku? Setiap emosi membawa pelajaran. Kebahagiaan mengajarkan rasa syukur, sementara rasa sakit mengajarkan kekuatan dan ketahanan. Bahkan rasa takut dapat menjadi guru yang menunjukkan area dalam diri yang memerlukan perhatian dan penyembuhan. Ketika Anda berhenti memandang emosi sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang membantu Anda tumbuh, hidup menjadi lebih dalam dan bermakna. Anda mulai menyadari bahwa emosi bukanlah penentu siapa Anda, melainkan hanya pesan yang membantu Anda memahami diri dengan lebih baik. Emosi adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Mereka hadir untuk dirasakan, dipelajari, dan diproses, bukan untuk dihindari. Dengan mengakui dan mengelola emosi secara sadar, Anda tidak hanya akan merasakan kedamaian yang lebih dalam, tetapi juga membangun hubungan yang lebih otentik dengan diri sendiri dan orang lain. Izinkan diri Anda merasakan seluruh spektrum emosi, karena hanya dengan merasakan semuanya, Anda benar-benar hidup sepenuhnya. Bab 4. Memahami diri sendiri. Di dalam diri setiap manusia, terdapat dunia yang begitu dalam dan kompleks, sebuah ruang batin yang penuh dengan pertanyaan, impian, luka, dan potensi. Memahami diri sendiri bukan sekadar mengenal nama atau peran yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah perjalanan menyingkap lapisan terdalam dari siapa kita sebenarnya. Sebuah perjalanan yang menuntut keberanian, kejujuran, dan kelembutan terhadap diri sendiri.
Seringkali, kita terjebak dalam definisi yang terbentuk oleh lingkungan, harapan sosial, dan pengalaman masa lalu. Kita menjadi apa yang dikatakan orang lain, pemalu, pintar, gagal, atau kuat. Namun, siapakah kita di balik label-label itu? Siapa diri kita ketika semua peran yang kita mainkan dilepaskan? Untuk benar-benar memahami diri sendiri, kita perlu berani melangkah ke dalam keheningan. Dunia yang bising seringkali menjauhkan kita dari suara hati yang paling jujur. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara-suara yang sering terabaikan. Rasa takut yang belum dihadapi, mimpi yang terpendam, atau bahkan keinginan sederhana untuk dicintai dan diterima apa adanya. Cobalah berhenti sejenak dari rutinitas yang hiruk-pikuk. Duduklah dalam diam. Tanyakan dengan lembut pada diri sendiri, siapa aku tanpa semua pencapaian, tanpa semua kegagalan? Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Jawabannya mungkin tidak datang segera, tetapi dalam setiap momen hening, Anda semakin mendekat pada inti diri yang sejati. Seringkali, memahami diri berarti berhadapan dengan bayangan, sisi diri yang selama ini kita sembunyikan karena malu atau takut. Bayangan itu bisa berupa rasa tidak cukup baik, luka dari masa lalu, atau bahkan kemarahan yang terpendam. Namun, bayangan bukanlah musuh. Ia hanya bagian dari diri yang belum dimengerti dan diberi kasih sayang. Mengakui keberadaannya adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Bayangkan berbicara pada sisi rapuh dalam diri Anda dengan penuh kasih, seolah-olah Anda berbicara kepada seorang sahabat yang terluka. Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku menerima kamu apa adanya. Hanya dengan menghadapi bayangan, kita bisa menyinari diri dengan cahaya kesadaran. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Nilai apa yang menjadi kompas dalam hidup Anda? Memahami diri melibatkan menyelami nilai-nilai yang membentuk keputusan, hubungan, dan tindakan kita. Kadang, kita hidup dengan keyakinan yang diwariskan tanpa pernah mempertanyakannya. Apakah saya benar-benar percaya bahwa kesuksesan hanya diukur dengan materi? Apakah saya hidup sesuai dengan apa yang benar-benar saya yakini, atau hanya mengikuti arus ekspektasi orang lain? Ketika Anda mulai mengidentifikasi nilai inti, hidup menjadi lebih jernih. Anda tahu apa yang diperjuangkan, apa yang layak dikejar, dan apa yang bisa dilepaskan. Memahami diri sendiri juga berarti menerima bahwa kita tidak sempurna, dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Seringkali, kita terlalu keras pada diri sendiri, menuntut kesempurnaan yang tidak realistis. Namun, apakah kita hanya pantas dicintai ketika kita sempurna? Bukankah luka, kesalahan, dan kerentanan juga bagian dari keindahan menjadi manusia? Berlatihlah untuk memandang diri dengan kasih sayang. Ketika Anda merasa gagal, bisikan pada diri sendiri, aku sedang belajar, aku tumbuh, aku pantas dihargai meskipun aku belum sempurna. Kasih sayang pada diri sendiri bukan tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan yang memungkinkan kita bangkit dengan lebih kuat setiap kali terjatuh. Ketika Anda mulai memahami diri sendiri dengan jujur, keajaiban terjadi. Anda tidak lagi terjebak dalam upaya menyenangkan semua orang. Anda mulai menjalani hidup yang selaras dengan kebenaran diri. Hidup yang autentik adalah hidup yang tidak lagi ditentukan oleh apa yang diinginkan dunia dari kita, tetapi oleh apa yang benar-benar menggugah jiwa kita. Itu berarti berbicara dengan jujur, mencintai dengan tulus, dan berani menjadi diri sendiri, meskipun tidak semua orang memahaminya. Ketika Anda hidup dengan keautentikan, energi Anda berubah. Anda menarik hubungan yang lebih mendalam, keputusan yang lebih bermakna, dan ketenangan yang lebih dalam. Memahami diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan tantangan dan keindahan. Itu adalah perjalanan untuk mengenali cahaya dan bayangan dalam diri, menghadapi ketakutan, menerima ketidaksempurnaan, dan menghidupi nilai yang sejati. Saat Anda berani menyelami diri, Anda tidak hanya menemukan siapa Anda, tetapi juga menemukan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna, cinta, dan kedamaian. Karena pada akhirnya, pemahaman diri adalah kunci untuk mencintai diri sendiri. Dan ketika Anda benar-benar mencintai diri, dunia di sekitar Anda pun ikut berubah.
Bab 5, menerima dan melepaskan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Impian yang tak terwujud, hubungan yang retak, kehilangan yang menyakitkan, semuanya menjadi bagian dari pengalaman yang menguji hati dan jiwa. Namun, di tengah rasa sakit itu, terdapat pelajaran mendalam yang hanya bisa dipahami ketika kita berani menerima dan melepaskan. Seringkali, kita salah mengartikan penerimaan sebagai bentuk kepasrahan atau menyerah pada keadaan. Namun, penerimaan sejati bukan tentang menyerah, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan dengan jujur, tanpa melarikan diri. Penerimaan adalah pengakuan atas apa yang ada, baik atau buruk, indah atau menyakitkan. Itu adalah momen ketika kita berhenti berperang dengan kenyataan dan berkata, "Inilah yang terjadi, dan aku siap menghadapinya dengan hati terbuka." Bayangkan seseorang yang kehilangan seseorang yang dicintainya. Awalnya, ada penolakan, perlawanan, dan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa ini terjadi? Mengapa aku? Namun, hanya ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima kenyataan, proses penyembuhan bisa dimulai. Mengapa kita sulit menerima? Ada sebuah ilusi dalam diri manusia yang ingin mengendalikan segalanya, hasil, waktu, bahkan perasaan orang lain. Kita terikat pada harapan tertentu tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, dan ketika kenyataan berbeda, muncul perlawanan. Namun, apa yang sebenarnya kita kendalikan? Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu, perasaan orang lain, atau setiap peristiwa yang terjadi di luar diri kita. Yang kita kendalikan hanyalah respon kita terhadap semua itu. Saat kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, kita memberi ruang bagi kedamaian. Kita berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Jika penerimaan adalah langkah pertama, maka melepaskan adalah langkah berikutnya, yang tak kalah menantang. Melepaskan bukan berarti melupakan. Itu tidak berarti menghapus kenangan, rasa cinta, atau pengalaman yang telah membentuk diri kita. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk berhenti terikat pada rasa sakit yang menghalangi pertumbuhan kita. Seperti daun yang gugur dari pohon di musim gugur, melepaskan adalah proses alami dalam siklus kehidupan. Ia mengajarkan bahwa ada saatnya kita harus merelakan sesuatu agar kehidupan baru dapat tumbuh. Mengapa kita takut melepaskan? Ada ketakutan yang mendalam bahwa jika kita melepaskan, kita akan kehilangan bagian dari diri kita. Kita takut bahwa dengan melepaskan rasa sakit, kita mengkhianati kenangan atau perasaan yang pernah ada. Namun, kenyataannya adalah, melepaskan bukan kehilangan diri. Melepaskan adalah merawat diri. Dengan melepaskan, kita membebaskan diri dari beban emosi yang menahan kita di masa lalu. Kita memberi ruang bagi penyembuhan dan kebahagiaan yang baru. Bagaimana kita mulai menerima dan melepaskan dengan hati yang ikhlas? Berikut caranya. 1. Hadapi perasaan dengan jujur. Jangan menekan atau mengabaikan rasa sakit. Izinkan diri merasakan emosi yang muncul sepenuhnya. Menangislah jika perlu. Terkadang, air mata adalah cara hati berbicara ketika kata-kata tak lagi mampu mengungkapkan. 2. Beri nama emosi yang dirasakan. Cobalah beri nama perasaan yang muncul. Aku merasa kecewa, atau aku merasa sedih karena kehilangan ini. Dengan memberi nama, kita mengakui perasaan tersebut tanpa membiarkannya menguasai diri. 3. Renungkan pelajaran yang diberikan. Setiap pengalaman, seberat apapun, membawa pelajaran berharga. Tanyakan pada diri, apa yang bisa kupelajari? Bagaimana ini membentuk diriku menjadi lebih kuat? 4. Praktikkan kasih sayang pada diri sendiri. Jangan menghakimi diri sendiri karena sulit melepaskan. Berikan kelembutan pada diri, seolah berbicara kepada sahabat yang sedang terluka. Tidak apa-apa merasa sedih, aku di sini untukmu. 5. Buat ritual melepaskan. Terkadang, menulis surat perpisahan atau membuat simbol fisik seperti membakar catatan lama bisa membantu proses melepaskan. Ritual ini bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi menghormati perjalanan yang sudah dilalui. 6. Percayalah pada proses hidup. Melepaskan membutuhkan waktu,
Itu bukan tindakan sekali jadi, melainkan proses yang terus berlangsung. Percayalah bahwa dengan setiap langkah kecil, beban itu akan semakin ringan. Ketika kita berani menerima dan melepaskan, kita merasakan kelegaan yang mendalam. Beban yang selama ini menekan perlahan terangkat, dan kita merasa lebih bebas untuk melangkah maju. Menerima dan melepaskan adalah dua sisi dari cinta yang sejati. Cinta yang tidak terikat pada kepemilikan atau harapan, melainkan cinta yang tulus untuk diri sendiri dan kehidupan. Akhirnya, penerimaan mengajarkan kita untuk hadir dalam momen ini, dan melepaskan mengajarkan kita bahwa yang berlalu tak lagi mendefinisikan kita. Hiduplah dengan ringan. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan penjara. Terimalah dengan lembut dan lepaskan dengan penuh kasih. Sebab dalam setiap perpisahan, selalu ada ruang untuk awal yang baru. Bab 6. Berjalan dengan kepercayaan diri. Dalam setiap langkah hidup yang kita tempuh, ada satu elemen yang mampu mengubah segalanya, kepercayaan diri. Namun, kepercayaan diri yang sejati bukan sekadar rasa yakin pada kemampuan, melainkan keyakinan mendalam bahwa kita layak, mampu, dan cukup, apapun tantangan yang menghadang. Kepercayaan diri yang tulus lahir dari dalam, seperti nyala api yang tidak dapat dipadamkan oleh keraguan atau ketakutan. Namun, seringkali api itu redup, terhalang oleh suara-suara dalam pikiran yang mempertanyakan, apakah aku mampu? Apakah aku cukup baik? Bagaimana jika aku gagal? Mengapa kepercayaan diri itu penting? Kepercayaan diri adalah fondasi bagi segala pencapaian. Tanpa keyakinan pada diri sendiri, langkah pertama menjadi ragu, suara kita menjadi gemetar, dan potensi yang sebenarnya luar biasa menjadi tersembunyi di balik ketakutan. Namun, ketika kita berani mempercayai diri sendiri, segalanya berubah. Kita mulai melihat dunia dengan lensa yang berbeda, bukan sebagai serangkaian rintangan yang menakutkan, melainkan peluang yang menunggu untuk dijelajahi. Kepercayaan diri membebaskan kita dari belenggu keraguan dan memperbolehkan kita berkata, "Aku mungkin belum sempurna, tapi aku berani mencoba. Aku pantas untuk berhasil." Mengapa kita kehilangan kepercayaan diri? Seringkali, kepercayaan diri terkikis oleh pengalaman masa lalu. 1. Penghakiman orang lain. Kata-kata yang menyakitkan, kritik yang tidak membangun, atau cemoohan bisa meninggalkan bekas luka yang mendalam di dalam jiwa. 2. Kegagalan yang menyakitkan. Ketika pernah gagal, kita cenderung menggeneralisasi, seolah-olah kegagalan itu mendefinisikan seluruh kemampuan kita. 3. Perbandingan yang tidak adil. Kita membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, lupa bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri yang unik. Namun, kehilangan kepercayaan diri bukanlah akhir. Itu adalah undangan untuk kembali ke dalam diri dan menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Berikut cara menyalakan kembali api kepercayaan diri. 1. Mengenali nilai diri yang sejati. Kepercayaan diri sejati bukanlah tentang kesempurnaan. Itu tentang mengenali nilai diri yang sudah ada di dalam kita, terlepas dari pencapaian atau kekurangan. Mulailah dengan mengingat kembali momen-momen di mana kamu merasa kuat, berarti, dan berani. Mungkin saat membantu seseorang, menyelesaikan tantangan berat, atau sekadar bersikap jujur pada diri sendiri di masa sulit. Nilai diri tidak berasal dari validasi eksternal. Itu lahir dari kesadaran bahwa kita cukup, apapun keadaannya. 2. Berbicara dengan diri sendiri, dengan cinta dan kasih sayang. Perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri. Apakah kamu keras dan menghakimi, atau penuh kelembutan? Gantilah suara batin yang meragukan dengan afirmasi yang membangun. Aku pantas dicintai. Aku mampu menghadapi tantangan ini. Aku memiliki potensi yang luar biasa dalam diriku. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri menjadi realitas yang kita jalani. 3. Bertindak meski ada ketakutan. Kepercayaan diri tidak tumbuh dalam kenyamanan. Ia tumbuh ketika kita berani melangkah meskipun ada ketakutan. Mulailah dengan langkah kecil. Lakukan hal-hal yang selama ini terasa menakutkan, satu persatu. Setiap langkah yang diambil, sekecil apapun,
adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. 4. Berdamai dengan kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah guru yang mengajarkan kita pelajaran berharga tentang ketahanan dan pertumbuhan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, anggaplah sebagai bukti bahwa kamu berani mencoba. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kupelajari? Bagaimana aku bisa tumbuh dari pengalaman ini? 5. Kelilingi diri dengan energi positif. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Carilah mereka yang mendukung, menginspirasi, dan percaya pada potensimu. Hindari energi yang merendahkan atau membuatmu merasa kecil. Kadang, langkah terpenting adalah berani melepaskan hubungan yang merugikan demi menjaga nyala api dalam diri. 6. Rayakan kemajuan kecil. Seringkali, kita hanya merayakan pencapaian besar, lupa bahwa kepercayaan diri dibangun dari keberhasilan-keberhasilan kecil. Rayakan setiap langkah, setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun. Mengakui kemajuan akan memperkuat keyakinan bahwa kamu mampu terus melangkah. Kepercayaan diri sejati bukan tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menjadi otentik. Itu adalah keberanian untuk menunjukkan diri apa adanya, dengan segala kelebihan dan ketidaksempurnaan. Ketika kamu mulai berjalan dengan kepercayaan diri yang tulus, dunia akan merespons dengan cara yang berbeda. Kamu akan menarik peluang, hubungan, dan pengalaman yang selaras dengan energi positif yang kamu pancarkan. Jadi, berdirilah dengan tegap. Hadapi dunia dengan kepala terangkat. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu sadari. Karena di dalam dirimu ada cahaya yang siap bersinar. Bab 7. Memeluk ketidakpastian dengan keberanian. Hidup adalah tarian yang indah, namun tak terduga. Di setiap langkah yang kita ambil, ada ketidakpastian yang mengintai, pertanyaan yang belum terjawab, jalan yang belum terlihat jelas, dan hasil yang belum pasti. Namun, justru dalam ketidakpastian inilah, keberanian sejati teruji dan pertumbuhan sejati terjadi. Seringkali kita menghindari ketidakpastian, berusaha menggenggam kendali penuh atas hidup. Namun, apakah hidup yang sepenuhnya terkendali benar-benar hidup? Ataukah itu hanya ilusi yang membuat kita terjebak dalam zona nyaman yang membatasi? Ketidakpastian memicu ketakutan karena ia mengungkapkan kenyataan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi. Pikiran kita cenderung menghubungkan yang tak dikenal dengan potensi bahaya. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika keputusan ini salah? Bagaimana jika aku tidak cukup kuat untuk menghadapi yang akan datang? Namun, di balik ketakutan ini, tersembunyi sebuah kebenaran mendalam. Ketidakpastian bukan musuh. Ia adalah gerbang menuju pertumbuhan, pembelajaran, dan petualangan yang belum terbayangkan. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di tanah gelap dan tak terlihat. Ia tak tahu pasti kapan akan tumbuh atau bagaimana bentuk akhirnya. Namun, dengan percaya pada proses alam, benih itu tetap mendorong dirinya keluar dari tanah menuju cahaya. Begitulah kita. Ketidakpastian adalah tanah gelap tempat pertumbuhan kita dimulai. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita membuka pintu bagi peluang baru. Peluang untuk belajar sesuatu yang belum pernah kita ketahui. Peluang untuk menemukan kekuatan yang tak pernah kita sadari. Peluang untuk tumbuh melampaui batas yang kita kira ada. Ketidakpastian bukanlah jurang yang menakutkan. Ia adalah ruang kosong yang siap diisi dengan keberanian, kreativitas, dan keyakinan. Berikut cara memeluk ketidakpastian dengan keberanian. 1. Sadari bahwa tidak semua hal harus diketahui. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk mengetahui segalanya sebelum bertindak. Namun, keberanian lahir saat kita melangkah meskipun belum tahu segalanya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar harus tahu segalanya untuk memulai? Apa yang terburuk yang bisa terjadi dan apakah aku bisa menghadapinya? Kebenarannya adalah, kamu tidak perlu memiliki semua jawaban untuk mulai melangkah. 2. Ubah. Bagaimana jika? Menjadi apa yang bisa kupelajari? Alih-alih bertanya, bagaimana jika semuanya salah? Gantilah dengan, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini?
bagaimana ketidakpastian ini dapat memperluas pemahamanku. Ketika kita menggeser perspektif dari takut gagal menjadi ingin belajar, ketidakpastian berubah menjadi ruang eksplorasi, bukan ancaman. 3. Berlatih keberanian dalam langkah kecil. Keberanian tidak muncul secara ajaib dalam momen besar saja. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Berbicara dengan jujur meskipun takut disalahpahami. Mengambil peluang baru meskipun belum sepenuhnya siap. Menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa kita akan menemukan jalan. Setiap tindakan kecil yang diambil meski ada ketakutan, memperkuat otot keberanian di dalam diri. 4. Berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ketidakpastian seringkali diikuti oleh rasa takut melakukan kesalahan. Namun, apakah kesalahan benar-benar sesuatu yang harus dihindari, ataukah ia bagian dari proses menjadi lebih baik? Izinkan diri untuk gagal dan belajar. Membuat keputusan yang tidak selalu sempurna. Bertumbuh melalui proses, bukan hasil akhir semata. Ketidaksempurnaan adalah tanda bahwa kita manusia. Itu adalah tanda bahwa kita hidup. 5. Ingat, setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah yang tidak pasti. Setiap orang yang pernah mencapai sesuatu yang luar biasa, pernah berada di posisi penuh ketidakpastian. Penjelajah yang menaklukkan lautan luas tidak tahu pasti apa yang akan ia temui. Seniman yang melukis mahakarya memulai dengan kanvas kosong. Pengusaha yang membangun bisnis sukses pernah meragukan langkah pertamanya. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka melangkah meskipun belum tahu hasil akhirnya. 6. Percayalah pada diri sendiri dan proses kehidupan. Pada akhirnya, memeluk ketidakpastian adalah tentang kepercayaan, bukan hanya pada hasil, tetapi pada diri sendiri. Percayalah bahwa kamu cukup kuat menghadapi apapun yang datang. Percayalah bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga. Percayalah bahwa meskipun jalannya tak selalu jelas, langkah yang kamu ambil saat ini membawamu mendekat ke versi terbaik dirimu. Ketidakpastian adalah bagian dari melodi kehidupan yang indah. Daripada melawannya, mengapa tidak menari bersamanya? Ketika kamu memeluk ketidakpastian dengan keberanian, kamu tidak hanya bertumbuh, kamu menjadi inspirasi bagi mereka yang juga takut melangkah. Jadi melangkahlah, bukan karena kamu tahu pasti hasilnya, tetapi karena kamu percaya pada dirimu sendiri. Bab 8. Melepaskan kontrol dan mempercayai arus kehidupan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan keinginan untuk mengendalikan. Kita ingin segalanya berjalan sesuai rencana, karier yang stabil, hubungan yang sempurna, kesehatan yang tak tergoyahkan, dan hasil yang bisa diprediksi. Namun, kehidupan seringkali berjalan di luar skenario yang kita tulis sendiri. Dan disinilah pelajaran penting muncul. Melepaskan kontrol bukan berarti menyerah, melainkan mempercayai bahwa kehidupan memiliki kebijaksanaannya sendiri. Kecenderungan untuk mengendalikan berakar pada ketakutan. Ketakutan akan yang tak diketahui, ketakutan akan rasa sakit, ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga. Kita berusaha menggenggam erat segala sesuatu dengan harapan menghindari kekecewaan. Namun, apakah benar dengan mengendalikan segalanya kita merasa damai? Atau justru semakin cemas? Bayangkan mencoba menggenggam pasir di tanganmu. Semakin kuat kamu mengepalkannya, semakin banyak yang terjatuh dari sela-sela jemarimu. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita berusaha mengendalikan setiap detail kehidupan, kita hanya menciptakan ketegangan. Hubungan menjadi tegang ketika kita ingin pasangan atau teman bertindak sesuai ekspektasi kita. Karier menjadi beban ketika kita takut mengambil risiko karena ingin menjaga zona nyaman. Kesehatan mental terganggu ketika kita cemas akan hal-hal yang belum terjadi. Lalu, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika kita belajar melepaskan? Ada perbedaan mendalam antara melepaskan dan menyerah. Menyerah adalah berhenti berusaha karena kehilangan harapan. Melepaskan adalah membiarkan kehidupan mengalir sambil tetap melakukan yang terbaik dengan keyakinan penuh. Melepaskan kontrol berarti memahami bahwa kita hanya bisa mengendalikan usaha kita, bukan hasilnya. Berikut cara mempercayai arus kehidupan. 1. Sadari apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan.
Renungkan sejenak. Kamu bisa mengendalikan tindakanmu, tetapi tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Kamu bisa mengendalikan usaha dalam pekerjaanmu, tetapi tidak bisa memastikan promosi atau pengakuan langsung. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan, dan lepaskan beban dari apa yang di luar kendalimu. 2. Berlatih percaya pada proses. Lihatlah alam sebuah pohon tidak terburu-buru tumbuh. Ia tidak memaksakan dirinya untuk berbunga sebelum waktunya. Ia hanya percaya pada proses alami pertumbuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kadang hasil yang kita harapkan membutuhkan waktu, kesabaran, dan ruang untuk berkembang secara alami. 3. Menyadari keindahan dalam ketidakpastian. Ada keindahan dalam tidak mengetahui segalanya. Itu menciptakan ruang untuk keajaiban yang tak terduga, kesempatan yang muncul di luar rencana, pembelajaran yang datang dari pengalaman yang tak terencana. Bayangkan jika setiap hal dalam hidupmu bisa diprediksi. Bukankah itu akan menghilangkan pesona hidup itu sendiri? 4. Melatih mindfulness. Hadir di saat ini. Melepaskan kontrol dimulai dengan kembali ke momen ini. Bukan masa lalu yang tak bisa diubah, bukan masa depan yang penuh spekulasi, tapi saat ini. Cobalah. Fokus pada napasmu yang mengalir perlahan. Nikmati suara, aroma, dan perasaan di sekitarmu. Terima momen ini apa adanya, tanpa mencoba mengubahnya. Ketika kita benar-benar hadir, kebutuhan untuk mengendalikan mulai memudar. 5. Percayalah pada diri sendiri dan kebijaksanaan kehidupan. Seringkali, kita takut melepaskan kontrol karena kita ragu pada kemampuan kita sendiri. Namun, ingatlah, kamu telah melewati tantangan di masa lalu dan bertahan. Kamu memiliki kebijaksanaan yang tumbuh dari setiap pengalaman. Kamu cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Percayalah bahwa kehidupan tidak sedang melawanmu, melainkan membimbingmu. Berikut, cara melepaskan kontrol dalam praktik sehari-hari. 1. Dalam hubungan. Berhenti mencoba mengubah orang lain. Biarkan mereka menjadi diri sendiri. Fokus pada komunikasi yang jujur dan penuh kasih. 2. Dalam karier. Lakukan yang terbaik dengan integritas, tanpa terikat pada hasil langsung. Percayalah bahwa usaha yang tulus akan membuahkan hasil. 3. Dalam kesehatan. Dengarkan tubuhmu, rawat dengan cinta, dan lepaskan kekhawatiran berlebih tentang hal-hal yang di luar kendali. Melepaskan kontrol adalah sebuah keberanian. Itu adalah tindakan kepercayaan pada dirimu, pada kehidupan, pada proses yang lebih besar dari yang bisa kamu pahami saat ini. Ketika kamu melepaskan, kamu tidak kehilangan kekuatan. Sebaliknya, kamu justru membebaskan dirimu dari belenggu ketakutan dan kecemasan yang tidak perlu. Jadi, bukalah genggamanmu, izinkan hidup mengalir, dan saksikan bagaimana keajaiban muncul di saat kamu berani percaya. Bab 9. Menghadapi ketidakpastian dengan hati yang tenang. Ketidakpastian adalah bagian tak terhindarkan dalam perjalanan hidup. Kita dilahirkan ke dunia yang penuh misteri. Tidak ada peta yang pasti. Tidak ada jaminan bahwa segalanya akan berjalan sesuai harapan. Namun, mengapa ketidakpastian sering membuat kita cemas, gelisah, bahkan takut? Karena sebagai manusia, kita mendambakan kendali. Kita ingin mengetahui bagaimana masa depan terbentuk, ingin merasa aman di tengah perubahan. Namun, bagaimana jika ketidakpastian bukanlah musuh? Bagaimana jika justru di sanalah ruang bagi pertumbuhan dan keajaiban? Ketakutan terhadap hal yang tidak pasti berakar dalam naluri bertahan hidup kita. Pikiran kita dirancang untuk menghindari risiko, mencari pola, dan memprediksi masa depan agar tetap aman. Namun, dalam dunia yang terus berubah, terlalu berusaha menghindari ketidakpastian, justru membuat kita terjebak dalam kecemasan yang tak perlu. Kita takut karena takut kehilangan kontrol. Saat hasilnya tidak pasti, kita merasa rentan. Takut gagal. Kita membayangkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Takut. Tak cukup. Pikiran menghakimi diri sendiri muncul. Apakah aku mampu? Apakah aku siap? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada kebenaran yang lebih dalam.
Hidup tidak pernah benar-benar dapat diprediksi, dan justru di sanalah letak kekuatannya. Bayangkan sejenak jika kamu mengetahui setiap detail yang akan terjadi dalam hidupmu. Tak ada kejutan, tak ada perubahan, segalanya berjalan sesuai naskah yang sudah ditulis sejak awal. Mungkin terasa nyaman pada awalnya, namun perlahan, bukankah hidup akan terasa hampa? Ketidakpastian adalah tanah subur tempat kemungkinan tumbuh. Tumbuh. Hubungan baru yang tak terduga. Tumbuh kesempatan yang hadir saat kamu berhenti berusaha mengontrol segalanya. Tumbuh kejutan yang mengubah caramu melihat dunia. Ketidakpastian adalah ruang bagi pertumbuhan, bagi keajaiban yang melampaui rencana terbaik kita. Lalu, bagaimana kita bisa berdamai dengan ketidakpastian? Bagaimana kita merangkulnya dengan ketenangan, bukan ketakutan? 1. Terimalah bahwa ketidakpastian adalah bagian alami kehidupan. Kehidupan bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan tarian yang perlu dialami. Ketika kita berhenti melawan arus ketidakpastian, kita mulai menemukan harmoni dalam perubahan. Cobalah tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar perlu tahu segalanya untuk merasa damai? Apakah mungkin justru dalam ketidaktahuan ini ada kebebasan? 2. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Kamu bisa memilih sikap tenang dalam menghadapi perubahan. Kamu bisa memilih untuk tetap penuh kasih dalam hubungan meskipun ada tantangan. Kamu bisa memilih untuk mengambil langkah meski belum tahu seluruh jalannya. 3. Latih diri untuk hadir di saat ini. Ketidakpastian hanya menjadi beban ketika kita terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Namun, apa yang benar-benar nyata? Saat ini. Latih dirimu untuk kembali ke momen ini. Perhatikan napasmu yang mengalir. Rasakan keberadaan tubuhmu di sini, sekarang. Sadari bahwa di detik ini, kamu aman, cukup, dan kuat. Dengan kembali ke saat ini, ketakutan akan masa depan mulai memudar. 4. Ubah narasi pikiran tentang ketidakpastian. Alih-alih melihat ketidakpastian sebagai ancaman, ubahlah maknanya menjadi ruang belajar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya aku akan mampu menghadapinya. Ketidakpastian ini bisa membawa peluang yang belum pernah aku bayangkan. Aku tidak perlu memiliki semua jawaban untuk melangkah ke depan. 5. Percayai diri sendiri dan proses kehidupan. Ketidakpastian menantang kita untuk mempercayai. Percaya bahwa kamu cukup kuat, bahkan ketika jalannya tak terlihat jelas. Percaya bahwa kehidupan, dengan semua lika-likunya, sedang mengajarkan sesuatu yang berharga. Percaya bahwa dirimu mampu berkembang di tengah perubahan. Sejatinya, ketidakpastian tidak datang untuk menghancurkan kita. Ia hadir sebagai guru. Ia mengajarkan kerendahan hati, bahwa kita tidak perlu tahu segalanya untuk merasakan makna hidup. Ia mengajarkan keberanian, bahwa kita bisa melangkah meski dengan keraguan. Ia mengajarkan kepercayaan, bahwa seringkali apa yang kita butuhkan akan datang di saat yang tepat. Kehidupan adalah perjalanan melintasi kabut yang indah. Kita mungkin tidak bisa melihat seluruh pemandangan, namun setiap langkah yang diambil dengan hati yang percaya akan membawa kita lebih dekat pada makna yang sejati. Jadi, izinkan dirimu melepaskan ketakutan. Izinkan dirimu melangkah dengan keyakinan, meski jalannya tak sepenuhnya terang. Sebab, di dalam ketidakpastian itulah, kehidupan yang paling jujur sedang terjadi. Bab 10. Mengatasi kendala dengan kebijaksanaan batin. Setiap perjalanan menuju keberhasilan pasti menghadirkan hambatan. Di sepanjang jalan, kita akan menemukan rintangan yang menguji kekuatan fisik, mental, dan emosi kita. Namun, yang seringkali terlupakan adalah bahwa kendala bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, melainkan sesuatu yang bisa dijadikan guru untuk mengembangkan potensi diri. Kendala datang dalam berbagai bentuk, kegagalan, penolakan, keraguan diri, atau bahkan rasa tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, dalam setiap kendala terletak sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jika kita tahu bagaimana menghadapinya dengan bijaksana, kendala akan mengarah pada keberhasilan yang lebih besar dan lebih bermakna.
Ketika kita menghadapi hambatan, seringkali reaksi pertama kita adalah menanggapi dengan frustrasi atau keputusasaan. Kita melihat kendala sebagai musuh yang harus dikalahkan, sesuatu yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Namun, jika kita mampu untuk berhenti sejenak dan mengamati, kita mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Kendala adalah cermin dari diri kita sendiri. Mereka mencerminkan ketakutan, kelemahan, dan juga kekuatan yang belum kita sadari. Ketika kita terjebak dalam kesulitan, itu bisa menjadi momen yang memperlihatkan apa yang perlu kita ubah dalam diri kita untuk berkembang lebih jauh. Pernahkah kamu merasa frustrasi karena gagal mencapai tujuan tertentu? Apakah kamu melihat kegagalan itu sebagai akhir atau sebagai awal dari suatu pemahaman baru? Salah satu cara paling ampuh untuk mengatasi kendala adalah dengan mengubah cara kita melihatnya. Bayangkan jika setiap kali kita menghadapi kesulitan, kita tidak langsung merasa terpuruk, melainkan melihatnya sebagai ajakan untuk lebih mendalami diri. Bagaimana jika kendala menjadi titik balik bagi kita? Untuk mengenali kekuatan tersembunyi. Mungkin kita belum sepenuhnya mengerti potensi yang ada dalam diri kita sampai kita dihadapkan pada tantangan. Untuk menemukan solusi kreatif. Ketika cara lama tidak berhasil, kita dipaksa untuk berpikir dengan cara yang berbeda, menemukan pendekatan baru. Untuk membangun ketahanan mental. Hambatan adalah kesempatan untuk melatih keberanian dan daya tahan dalam menghadapi kesulitan, memperkuat mental kita untuk tidak mudah menyerah. Seringkali, kita terlalu fokus pada tujuan akhir dan lupa bahwa proses menuju tujuan itu adalah yang paling berharga. Kendala adalah bagian dari proses itu. Ia membersihkan jalan yang penuh dengan ilusi dan harapan palsu. Bayangkan diri kamu seperti seorang pandai besi yang sedang menempa pedang. Pada setiap pukulan palu yang menghantam besi, terasa berat dan menyakitkan. Namun, setiap pukulan itu membentuk pedang yang semakin tajam dan kuat. Tanpa panas dan pukulan itu, pedang tidak akan bisa tercipta. Kendala dalam hal ini adalah api yang menempa kita, menjadikan kita lebih tajam, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Saat menghadapi kendala, seringkali kita merasa terperangkap dalam perasaan marah, cemas, atau putus asa. Dalam keadaan tersebut, kebijaksanaan batin kita, suara hati yang tenang dan penuh pemahaman, seringkali tertutup oleh kekhawatiran dan emosi yang memuncak. Namun, disinilah letak kunci untuk menghadapinya. Kita harus belajar untuk diam, mendengarkan kebijaksanaan dalam diri, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Bagaimana kita dapat melatih diri untuk menggunakan kebijaksanaan batin dalam menghadapi kendala? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Beri ruang untuk perasaan. Jangan menekan atau menanggapi perasaan negatif dengan reaksi instan. Izinkan dirimu merasakannya, kemudian biarkan perasaan itu mengalir tanpa mengendalikan atau menilai. 2. Berlatih mindfulness. Ketika perasaan terjebak dalam kecemasan atau kekhawatiran, latih diri untuk hadir di saat ini. Fokuskan perhatian pada napas, sensasi tubuh, atau suara sekitar untuk menenangkan. 3. Tanya diri sendiri. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap kendala adalah peluang untuk berkembang. Alih-alih bertanya mengapa ini terjadi, tanyakan pada dirimu bagaimana pengalaman ini bisa mengajarkanmu sesuatu yang baru. 4. Percayai proses. Ingatlah bahwa proses tidak selalu mudah, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan kita menuju keberhasilan yang lebih besar. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan tertentu, dan kita selalu bisa belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Terkadang, kita merasa seperti terjebak di jalan buntu. Semua jalan seakan tertutup dan kita merasa tidak ada lagi pilihan. Tetapi di balik setiap pintu yang terkunci, terdapat pintu lain yang terbuka. Jika kita bersedia untuk melihatnya dengan mata yang lebih terbuka, kita akan menemukan bahwa kendala seringkali adalah pembuka jalan baru, jalan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pertimbangkan. Pernahkah kamu mendapati diri berada di titik terendah hanya untuk menemukan bahwa kebuntuan itu membawa kepada kesempatan yang jauh lebih besar? Kendala bukanlah akhir dari perjalanan. Mereka adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Ketika kita berhenti melihat kendala sebagai rintangan dan mulai melihatnya sebagai peluang untuk belajar, kita membuka pintu kepada potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita.
Jadi, hadapi setiap kendala dengan hati yang tenang, dengan kebijaksanaan batin yang mengingatkan kita bahwa setiap hambatan adalah bagian dari proses pembersihan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Ingatlah, kendala adalah guru terbaik yang akan membimbingmu menuju keberhasilan sejati. Kesimpulan. Dalam perjalanan hidup ini, kita semua akan menghadapi tantangan yang tak terhindarkan. Namun, apakah kita melihat tantangan sebagai halangan atau peluang? Itu bergantung pada bagaimana kita meresponsnya. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap rintangan adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Kebijaksanaan sejati bukanlah tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan sikap yang penuh keberanian. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkahmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Dalam setiap kesulitan, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Jika kita bisa berhenti sejenak, mendengarkan kebijaksanaan batin kita, dan meresapi setiap momen dengan kesadaran penuh, kita akan menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran, keberanian, dan rasa syukur. Jadi, lanjutkan perjalananmu, hadapi dunia dengan kepala tegak, dan percayalah bahwa setiap tantangan yang datang adalah bagian dari jalan menuju kehidupan yang lebih penuh, lebih bijaksana, dan lebih bermakna.